agen asuransi, berkarir di bisnis tahan krisis. Apa saja tips untuk sukses? Hai teman sukses, berjumpa lagi di channel YouTube saya Yovita Hamdani. Bagaimana kabar kamu? Semoga semua sehat dan berbahagia selalu. Teman sukses, kamu pastinya sudah sangat familiar ya dengan profesi agen asuransi. Terlebih selain menawarkan kesuksesan real yang menjanjikan, bisnis ini juga bisa menghasilkan income yang luar biasa. Maka dari itu, profesi agen asuransi tidak pernah sepi peminatnya. Selain itu, faktor bisnis tahan krisis ini juga menjadi bukti bisnis asuransi dapat menjadi bisnis yang stabil untuk dijalankan karena terbukti mampu bertahan dan berkembang walaupun keadaan sedang krisis. Nah teman sukses, untuk kesempatan konten kali ini saya akan coba membahas lebih lanjut tentang profesi agen asuransi dan tentunya tips untuk sukses menjalani karir sebagai agen asuransi. Siapa tahu kalian ada yang ingin mencoba atau sedang menjadi seorang agen asuransi, pastinya butuh banget informasi dan tips untuk sukses di bisnis ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, agen asuransi secara definitif tersirat dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 yang menjelaskan bahwa agen asuransi adalah sebagai seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Sedangkan menurut OJK, agen asuransi merupakan orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini bisa perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Ya, tentunya memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Ya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, dari sini sudah cukup jelas dong job desk dari seorang agen asuransi itu apa. Ya, seorang agen akan membuat kesepakatan antara pihak pengguna asuransi dengan perusahaan asuransi, di mana kesepakatan itu akan diatur dalam sebuah perjanjian asuransi. Apakah terdengar sulit? Semua kembali ke niat kamu dan motivasi kamu untuk masuk di bisnis ini ya. Pastinya jika kita menjalani suatu usaha, harapannya ingin sukses. Dan itu boleh-boleh aja, tapi jangan lupa ya, untuk menjalani bisnis kamu menuju goalsmu juga butuh amunisi yang cukup. Mulai dari knowledge, strategi, dan investasi, terutama investasi waktu. Ya, banyak orang yang berguguran loh di bisnis ini karena banyak yang menganggap bahwa bisnis inilah bisnis kedua, sehingga mereka tidak yakin dan setengah-setengah menjalaninya. Ya, tentunya hasilnya kita akan tahu dong akan bagaimana ya. Dan juga kebanyakan agen asuransi berguguran karena satu faktor, yaitu kesulitan dalam menjual produk ya atau closing, sehingga menyerah. Jadi ya seperti itulah. Nah yang penting kita nggak boleh putus asa ya. Oke, saya ingin memberikan sedikit gambaran singkat tentang apa saja yang membuat seorang agen asuransi kesulitan closing berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini dalam membantu atau membimbing banyak agen. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, banyak agen asuransi terutama yang masih pemula menganggap bahwa profesi ini adalah profesi yang untuk mengisi kekosongan ya atau sambilan sehingga nggak konsisten. Terus kemudian kurangnya pengusahaan produk asuransi. Ya, hal ini mengakibatkan agen asuransi kesulitan dalam menjelaskan produknya dan tidak memuaskan calon nasabah sehingga nasabah tidak yakin dan tidak tertarik. Terus bisa juga si agen sendiri atau calon agen ini tidak menggunakan produknya sendiri ya. Jadi kalau kita nggak yakin, kita nggak punya produk, pasti nggak punya produk sendiri, pasti kita nggak yakin ya, yang mengakibatkan si nasabah pun kurang yakin sama kita ya. Bukankah contoh terbaik itu ditampilkan dulu nih dari diri sendiri, bener nggak ya? Jadi harus punya dulu nih ya produk asuransinya. Terus kemudian minimnya daftar referensi ya atau daftar nasabah atau koneksi sosial kita. Nah akhirnya kita stuck dengan nama itu aja.
Terus kita juga nggak punya testimoni yang membuat nasabah ini jadi semakin percaya nih ya pada saat mengajukan klaim. Hal ini penting karena dapat menumbuhkan yaitu tadi kepercayaan nasabah ya. Testimoni ini bisa mungkin kalau kita belum pernah mengalami nasabah kita yang klaim, kita bisa menggunakan contoh dari teman-teman kita misalnya yang nasabah yang sudah pernah klaim, atau kita bisa minta kepada senior leader kita ya. Terus selanjutnya kurangnya keyakinan dalam menjalankannya. Wah, ini paling penting ya. Kesadaran dan keyakinan bahwa sebagai agen asuransi kita bisa mencapai mimpi dan goals kita. Dan sama dengan poin sebelumnya ya, kalian juga bisa konsultasi dengan leader senior kalian. Yang penting adalah komunikasi dengan leader kalian ya. Nah, selanjutnya ya, setelah mengetahui apa saja yang bisa kamu lakukan sebagai asuransi ya, kendala-kendalanya. Nah, sekarang saya mau share juga nih tips lainnya ya. Oke, untuk menjadi seorang agen asuransi kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama mindset positif, kedua skill set yang lengkap, ketiga action yang pastinya ya. Pastikan 3 hal ini sudah bersama kamu dan siaplah untuk menjalani tips ini ya. Yang pertama ya, tanamkan mindset bahwa kamu tidak hanya ingin mencari keuntungan. Boleh-boleh aja untuk menargetkan income ya tadi untuk mencapai goals kamu. Namun perlu dicatat, jangan sampai kamu melupakan nilai dari asuransi yang ada, yaitu untuk memproteksi. Jika kamu hanya fokus untuk mencari keuntungan, nantinya topik pembicaraan kamu tidak lain atau tidak bukan hanya mengenai bisnis. Jadi nggak menyentuh calon nasabah kamu secara personal ya, karena kunci sukses untuk closing adalah mereka harus tersentuh secara personal dan merasakan kenyamanan ya. Nantinya mereka secara tidak sadar akan mengikuti saran kamu, yaitu bergabung sebagai nasabah ya bersama kamu. Yang kedua, belajarlah bersikap friendly ya. Tentunya kamu pasti akan senang dong jika bercakap dengan orang yang kamu rasa friendly ya. Begitu juga dengan calon nasabah kamu ya. Walau dalam produk knowledge itu semua harus dijelaskan secara jelas dan detail, namun bukan berarti kamu harus melulu fokus bercakap secara kaku ya. Jadi kita harus seperti teman gitu ya. Kita harus ramah juga dengan nasabah ya, be friendly. Oke, selanjutnya hindari berbicara berlebihan ya di saat mungkin kita pada saat menjual itu kita fokus pada produk ya. Mungkin bisa aja kita menjual secara dengan porsi yang berlebihan gitu. Ada baiknya sih kita menakar dulu kuantitasnya. Jangan sampai kamu terlalu terlena dan berbicara berlebihan yang akhirnya malah membuat klien kamu tidak percaya karena sikap kamu terlalu menjual. Ya, bicaralah apa adanya, seperti apa yang ingin kamu dengar saat orang lain menawarkan sesuatu ke kamu. Nah, tips ini akan sangat ampuh jika kita berbicara dengan orang yang sangat tepat. Ya, mulailah untuk mengasah kepekaan kamu bagaimana menentukan target prospek kamu. Kenali target marketmu dan jangan segan untuk membuat list ya, bank name ya, biasanya kita sebut bank name. Ya, karena ini akan membantu kamu untuk melihat progres dari calon nasabah kamu. Oke, demikian pembahasan singkat tentang agen asuransi dan cara suksesnya. Sudah mulai tertarik untuk berkarir di bisnis ini? Teman sukses kamu, Yovita Hamdani.